Assalamualaikum, selamat malam. Bertemu lagi di malam hari ini dengan LC Luwung Channel. Mungkin setelah 2 pekan saya tidak hadir di Luwung Channel dikarenakan insiden kemarin yang menimpa saya. Dengan berkat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa hadir lagi di Luwung Channel, dan berkat doa-doa kalian semua saya bisa hadir lagi di Luwung Channel. Dan tema kita di malam hari ini yaitu kisah misteri, dan kebetulan sekarang tim praktisi kami yang akan menceritakan kisah-kisahnya, bagaimana dia di dalam mengawali dunia praktisinya hingga saat ini. Ya, boleh Bang, diperkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Lutfi. Saya bisa mengawali kejadian kayak gini ya. Iya, iya. Awalnya tuh udah dari kecil gitu, kayak dari kecil ya kemana-mana tuh kayak kita ngeliat sesuatu yang gak kasih mata. Itu dari kecil. Kayak awal-awal kayak kita hidup di rumah gitu ya, tiba-tiba nggak tahu aja saya lagi keluar rumah tiba-tiba pasti ada yang narik. Itu abang tidak merasakan takut atau gimana? Takut, namanya waktu kecil tuh saya sering larian kalau lihat kayak gitu, kayak baru lihat lari, kalau lihat lagi ya lari-lari aja gitu. Tapi orang tua abang tidak merasakan aneh atau gimana gitu dengan? Enggak, saya juga nggak pernah cerita gitu kalau orang tua. Kayak waktu kejadian paling ngeri sih kayak waktu kecil gitu dimulainya sebelum deket sini. Ya kita tuh ngeliat macan, saya tuh ya, tapi berbentuknya tuh mukanya kayak manusia kayak gitu. Nah dia itu nubruk badan saya tapi nggak ngegigit kayak gitu, nubruk aja terus. Apa abang tahu itu sosok makhluk apa gitu? Itu emang macan. Abang tidak tahu apa? Ya nggak tahu sih, waktu itu cuma bentuknya kayak macan. Ya, karena masih kecil ya. Iya. Akhirnya kita nemuin kejanggalan sama diri kita sendiri gitu. Setiap kayak waktu kayak mau tidur itu kita ngerasa nggak tenang. Kayak tiba-tiba kayak di belakang kita atau di atas kita tuh kayak ada yang keterbangan, ada yang diri, ada yang besar-besar kayak gitu. Setiap kita tidur maupun terkadang kayak baca doa juga kayak cuman ngurangin apa ya, rasa takut doang, tapi tetap kejadian. Kayak kita melek tiba-tiba dia langsung di depan kita gitu, bikin kita kaget. Kadang sampai jejeritan setiap malam. Iya, sampai kayak gini gitu. Terus kalau bisa sampai kayak sekarang itu ya awalnya sih ngelewatin kejadian apa? Kejadian kayak kita itu kayak mainin raganya kayak gitu. Kita dimainin raganya sama satu orang gitu. Kita juga nggak paham maksudnya orang itu apa kayak gitu. Kayak saya sama Silva itu kan jadi kayak gini tuh karena ngelewatin titik ini sebenarnya. Kayak gitu. Kalau dari kecil itu memang ibaratnya kalau dalam dunia itu kayak ada pilihan gitu, kayak macam-macam orang tuh pasti ada pilihan. Seperti kayak sumpamanya nih, kayak di keluarga itu umpamanya ada keturunan, pasti keturunannya itu milih. Kayak itu seperti keturunan berarti ya? Iya, nggak asal kayak lu nih ntar jadi ini gua ya kayak gitu, nggak kayak gitu. Yang itu milih tuh udah mungkin kuasa Allah, takdir Allah ya. Iya kayak gitu. Makanya titik kayak gitu ngelewatin yang kayak raga kita tuh dimainin, kayak bener-bener dimainin gitu. Kayak awal mulanya tuh dari Sipa nih. Iya. Sipa itu dia kayak diguna-guna orang. Terus diguna-gunanya seperti apa gitu Bang? Kayak dibikin gak laku sama orang dong. Kayak dibikin gak demen sama orang, kayak orang pun gak mau sama dia. Iya itu. Nah terus ya nggak tahu kenapa saya ngelihat sosok dia itu kayak di suatu pohon tapi diikat gitu, kayak suatu pohon tapi diikat. Itu bertanda apa abang tahu? Itu kayak diguna-guna gitu ya? Iya, jadi yang di sisi Pak itu dia tuh bukan raga dia berarti. Iya, tapi dia ada di dalam pohon itu. Nah saya sadar di situ, saya kayak ibaratnya berusaha pengen ngelepasin tapi nggak bisa. Karena nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa kayak gitu. Nah pada akhirnya dia minta tolong ke orang, pas
saya cerita kayak gitu ke dia gitu. Iya, iya. Dia udah ngerasa diri dia beda, kayak ngerasa aneh. Akhirnya dia tanya ke orang yang ibaratnya kalau kata kayak sekarang tuh Iya. kayak teman-teman disebutnya orang pintar Orang ya. pinter ya, Iya, orang pinter kayak ya. gitu. Terus kata orang itu tuh, kamu diikat di pohon sama orang, digunakan sama orang, dikerjain kayak sama dukun kayak gitu. Nah terus dia bilang kayak abang kamu bisa nyelamatin kamu kayak gitu. Sama Orang itu. pinter itu sendiri yang bilang. bilang kayak gitu. Akhirnya ya dia pulang dari tempat itu, dia cerita yang seperti tadi saya bilang, tapi dia nangis. Iya. Akhirnya dia sholat kayak gitu. Dia sholat sambil nangis karena pengen gimana ya, pengen dia tuh nggak mau sampai kejadian hal yang buruk gitu. Akhirnya terus si orang itu tuh kayak terus nyerang kami gitu kayak, tapi kami tuh nggak bisa balas karena kami bodoh kayak gitu, nggak ngerti dunia Belum kayak ngerti gitu. ya, belum ngerti dunia seperti ini. Iya, nggak ngerti dunia kayak gini. Akhirnya kita ya cuma bisa sabar aja, pasrah, kita nggak bisa lawan soalnya kita nggak ngerti, bahkan ngelihat aja kita nggak bisa gitu ibaratnya, karena kita masih bodoh waktu itu, sampai sekarang pun memang masih bodoh. Nah karena itu akhirnya pas saya selesai sholat, ini kejadian benar-benar puncaknya ya, puncak banget, ini udah benar-benar kayak ngetop gitu puncaknya. Terus saya lagi sholat nih, sholat maghrib, kejadiannya maghrib, tiba-tiba si Pak dia teriak-teriak, saya datang keluarga saya datang semuanya, dia yang nggak pernah kesurupan, dia kesurupan hari itu. Sipa itu si Sipa. Kesurupan. Terus Yang dilakuin abang. ya berusaha baca doa, tapi dia malah ngikutin bacaan kita kayak gitu. Dia malah lebih pintar ya. Iya ibaratnya dia bilang, saya nggak betah di badan ini, saya nggak betah, kata dia gitu, saya pengen keluar, tolongin saya, kata dia begitu. Ya akhirnya saya berusaha, saya baca doa apapun yang saya bisa, kayak bahkan ibaratnya kayak kita kadang kayak baca doa nih, kadang kayak larinya ke doa makan, kadang kayak gitu saking paniknya. Iya kayak gitu. Ya pasti sih, kalau rasa panik itu pasti membuahkan pikiran kita sendiri. Iya. Ya, akhirnya kita minta tolong, ada datang orang tuh yang beratnya udah bisa juga ya, dia keluarin tapi masuk lagi, dia keluarin dia Tetap masuk masuk lagi. lagi. Akhirnya kita minta tolong ke ibaratnya arah ambil larangan lah gitu, Iya, iya. ke sana ke tempat ambil larangan, datang ke sana. Terus dia di mobil itu dia tetap kesurupan, nggak bisa keluar, tetap dia yang di samping saya tuh, dia ngomong begini, orang itu dia itu pengen ngambil sesuatu dari diri masing-masing kayak saya sama Sipa gitu, tapi dia nggak bisa, yang bisa ngambil tuh cuman kayak saya sama Sipa gitu berdua yang bisa ngambil itu kayak gitu. Itu ngambil apa bang? Ibaratnya Berarti- kayak kekuatan kayak gitulah. Oh. Saya juga nggak paham gitu, kayak kekuatan kayak gitu. Terus datang dia cerita tuh sepanjang mobil itu, dia cerita kayak cuma lu yang bisa Si setan itu apa? iya, Sipa setan ya? itu. Setan. Kalau dikata ibaratnya kita lihat kalau sekarang kan bisa kerja sama KDP, Iya, iya. jadi bentuknya tuh kayak nenek-nenek berumah, rambutnya juga udah uban-ubanan banget, kukunya tuh panjang banget, panjang, tapi bukan kuntilanak. Kalau kuntilanak kan enggak gitu ya, maksudnya itu panjang terus kayak tenaganya lebih ada. Kalau kuntilanak kan cuma sekedar aja nakut-nakut, kalau dia tuh benar-benar tenaganya ada. Dia cerita semuanya jalan kayak, lu pengen bisa ngalahin dia, lu puasa 40 hari, kata dia gitu, pasti Iya, bisa. yang kata seperti itu. Iya, yang ibaratnya yang setan ini Setan yang ini, masuk iya. ini, iya, lu bisa ngalahin dia 40 hari. Kita waktu itu kan masih bodoh ya, pokoknya bacaannya apa, kita pengen tahu kayak Iya, gitu, pengen tahu, ya. kita minta bacaannya. Dia bilang, masuklah kalau lu tidur, lu kan suka mimpi gitu ya, mimpi terus bisa kemana aja. Terus terang ya, kalau mimpi itu, kalau saya mimpi nih, saya udah tahu itu mimpi kayak gitu. Kalau kayak mau bangun jam berapapun bisa kayak gitu. Kan ada orang kalau itu mimpi itu nggak tahu ya, tapi nggak tahu alhamdulillah atau apanya, saya bisa tahu kalau ini tuh kita lagi mimpi kayak gitu. Kayak mau apapun kita lakuin di mimpi kita bisa. Jadi kayak ada dua arah gitu, kayak
ini mimpi kita masuk ke dunia lain, ini mimpi yang kadang emang mimpi kita ngaco ya kan kadang, tapi yang ini ada yang ke jalannya goib kayak gitu. Jadi ada sesuatu kayak gitu. Nah, terus kita kembali ke kita yang tadi puasa 40 ya, Iya. puasa 40 hari itu. Akhirnya kita tadinya bener-bener niat mau ini kayak puasa 40 hari demi bisa ngalahin si orang itu gitu. Karena saya tuh gimana ya, boleh nyakitin saya gitu, asal jangan keluarga. Iya gitu. Ibaratnya ya bakalan sakit hati banget gitu kita kalau ngeliat orang yang kita sayang, yang dari kecil kita jaga disakitin sama orang. Nah gitu, apalagi mainnya dengan hal yang gak kelihatan. Pastilah kita juga ngerasa. Iya. Pastilah. Tapi itu dia lakuin oleh abang puasa 40 hari itu? Enggak, Tidak. iya, enggak saya lakuin. Jadi pas waktu itu datang tuh ke tempat orang bisa sambil perjalanan itu ya, Iya. dia udah cerita 40 hari tapi saya diem aja, terus dia kayak pengen ngambil sesuatu itu gitu, akhirnya nggak bisa. Dia datang ke tempat orang itu, ke orang yang mau ngobatin adik saya itu. Ya, akhirnya kayak ibaratnya ya dia tuh ngerti nggak sih kayak mediumisasi yang kita lakuin teman-teman, yang Iya, sering iya. kita lakuin. Iya. Nah dia tuh orang desanya tuh bisa kayak gitu. Pas mediumisasi. Iya, tapi sayang kalah tua kayak gitu. Jadi yang masukin ke adik saya tuh ternyata setan ibaratnya makhluknya lebih kuat gitu daripada si orang itu. Akhirnya mau dibantuin bebas, berdamai lah ibaratnya. Mungkin karena bentrok kan kita kadang kayak umpamanya ibaratnya kayak ada bentrokan gitu, kayak ini sama ini ketemu nih nggak bisa berantem. Digeserkan Ya aja. kecuali kita damai aja kayak gitu. Akhirnya udah damai itu, tapi dia dikunci sama si dukun itu, nggak bisa keluar. Setan itu. Iya, di badan itu terus kekunci. Dia mau nyari jalan kemanapun nggak nemu kayak gitu. Nggak bisa keluar. Iya, Sampai sekarang itu. iya. Akhirnya ya udah diisep sama orang itu. Akhirnya sampai rumah, katanya waktu pulang dia sadar lah, sih pas sadar gitu. Iya. Akhirnya kita udah selesai dari situ, kita balik ke rumah karena udah pikirnya udah baik-baik aja, udah alhamdulillah gitu. Nggak kejadiannya, kita mimpi tuh, tidur mimpi kejadian itu kayak kejadian yang kita maksudnya kejadian yang kemarin kayak gitu, kesurupan lagi gitu. Terus pas hari besoknya ternyata dia kesurupan lagi. Kesurupan masih Yang setan sama, itu. iya, Sama. yang sama. Dia bingung, dia marah-marah di situ, teriak-teriak. Dan dia bilang, gue bakalan matiin. Kenapa dia bisa marah-marah? Karena dia emang tugas dia emang dipintanya emang buat membunuh kayak gitu. Jadi sebenarnya memang kayak yang di video kita sebelumnya, ibaratnya ada dukun yang benar-benar bisa matiin orang itu memang Iya. ada, tapi nggak bisa ditemuin kayak sembarang orang. Iya, itu memang kayak seperti kayak gitu. Nah akhirnya dia marah-marah, kita bawa lagi ke tempat yang kemarin kayak gitu. Ibaratnya dia datang, dia nggak bisa gitu, dia kayak Beda orang tapi itu. bersama orang-orang, tapi dia udah makanya begini kan gitu. Ya dia bilang kayak adiknya udah mau digantung sama dia gitu. Kita sebagai gimana ya, hari ini dia bakal mati, hari ini dia bakal mati. Makhluk itu bilang kayak gitu. Saya sebagai kakak tuh kayak ngerasa kayak mikir kayak gini, dia bakal marah banget kayak gitu ya. Kalau adik saya sampai kenapa-napa, mau dia mau siapapun itu keturunannya bakal mau sekuat apapun kayak gitu mikir saya. Kayak gitu. Akhirnya udah saya nangis, sama keluarga saya nangis semua, karena ibaratnya ya adik saya tuh sempat sadar tuh, dia bilang kayak udah pasrah sama dia ya, kayak gitu. Saya minta maaf kayak gitu, ibaratnya kayak udah kayak mau ngadepin kematian ya. Tapi secara pikir logikanya kayak kalau kita lagi bener-bener gak dalam keadaan panik, masa mana ada sih orang tahu hari ini dia bakal mati, kan nggak bakal tahu kan kayak gitu. Iya, akhirnya udah tuh dia ngomong begini, akhirnya udah nyerah ya, dia dukunnya si orang ininya gitu yang mau ngobatinnya. Itu udah angkat tangan gitu, bisa nolong, udah bener-bener bisa nolong. Akhirnya kita bawa pulang. Apa abang gak ada niatan bawa ke tempat lain gitu? Gak ada niatan? Nggak ada sih, kita udah pasrah aja. Tapi akhirnya ada orang juga yang ngebantuin kayak gitu, orang juga ngebantuin
orang pintar juga. Iya, tapi dia juga ibaratnya masih keteter kayak gitu. Akhirnya dari situ kita udah bener-bener keluarga kumpul di rumah saking pusingnya kayak gitu ya. Akhirnya muncul yang kayak dibilang saya bisa kayak gini gitu. Akhirnya ya nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak berbentuk cahaya kayak gitu. Cahaya pada Bang Lutfi gitu. datang dia pokoknya di keluarga kita semuanya tuh di atasnya tuh di atas kepalanya kayak gitu muncul cahaya, tapi mereka nggak bisa lihat, kayak keluarga yang lain nggak bisa lihat, cuma saya sama keluarga Bang Lutfi. Akhirnya yang disipa yang tadi kesurupan makhluk itu mental dia, akhirnya keluar sendiri. Iya, mental, terus masuklah yang lain yang ternyata dia kayak ibaratnya al-hikmah pelajaran. Akhirnya dia bilang kayak ini tuh udah gua tunggu dari dulu, kata dia gitu. Perang ini udah gua tunggu dari dulu, tapi gua sabarin, kata dia gitu. Akhirnya di situ dia marah-marahin saya, kata dia gini, lu bego banget ya, dikasih sesuatu tapi nggak bisa ngegunainnya kayak gitu. Ibaratnya dia tuh kayak berupa tampilannya tuh kayak gimana ya, kayak serupa kayak kiai gitu, tapi dia kayak nggak bisa, kalau kita lihat tuh mukanya kayak cahaya kecil-kecil gitu. Iya, jadi nggak terlalu jelas. Itu dia marahin Bang Lutfi. Iya, dia marah-marahin saya kayak gitu, marah-marahin katanya lu dikasih sesuatu tapi nggak bisa ngegunainnya kayak gitu, padahal mah dari tangan lu aja lu bisa ngalahin dia kayak gitu. Ya tapi kan Bang Lutfi belum tahu ya di situ. Iya, belum tahu, kita bener-bener masih nggak ngerti. Iya, akhirnya kita dikasih kayak sini tangannya, kata dia gitu. Kita kasih tangan kita, lu mau nerima semuanya, kata dia gitu. Kata saya ya udah, kalau emang ini emang udah jalannya kayak gitu. Berusaha kita nolak, tapi kalau emang ini udah jalannya pasti dia bakal ngundak kita terus kayak gitu. Ya udah, mending kita hadapin aja, ya udah nggak apa-apa, kata saya gitu. Akhirnya dia megang tangan kita kayak ngasih sesuatu, nggak tahu kenapa kita ngeliat sesuatu tuh jadi lebih terang kayak gitu, lebih jelas. Kan tadinya kalau kita ngeliat setan tuh kayak gimana ya, kayak apa sih, mukanya nggak kelihatan, kayak samar-samar ntar hilang, kayak ibaratnya kayak suaranya atau rasanya doang, tapi ini bisa kelihatan kayak gitu. Ya akhirnya udah dari situ dia jelasin kayak ibaratnya pokoknya mulai sekarang itu gunain sebaik-baiknya kayak gitu. Kayak ibaratnya kalau orang minta tolong ya tolongin ya gitu. Itu yang semacam orang mau ngobatin ke abang gitu. Iya, awal mulanya gimana Bang? kalau kayak gitu ya awal mulanya sih ya awalnya kayak ada orang iseng-iseng minta tolong. Tadinya tuh dia tuh kayak tukang dagang gitu, dia bilang, oh dagangan saya sepi banget, kata dia gitu. Ya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya lihat kayak ada yang ngalimin. Ya itu juga sebenarnya nyata nggak nyata sih ya, maksudnya kayak ilmu kejahatan kayak gitu. Jadi si dagangannya itu kayak ketutupan gitu, kayak Ya, ketutupan, rezekinya ditutupin. iya, itu dialingin si makhluk itu gitu. Jadi kayak ada orang celinguk kayak sama dia di mukanya digituin kayak biar lurus lagi kayak gitu. Nah dari situ tuh kita terus aja ngomong ke dia, Bu, saya bukannya so tau ya Bu, tapi saya ngeliat sesuatu di warung ini, kata dia itu. Terus kata si ibu itu bilang, emang ada apa di warung ini, emang saya bisa lihat gitu. Saya sih maksudnya nggak terlalu bisa banget, tapi saya sedikit ngerti, kata saya gitu. Terus dia minta tolong begini, saya juga ada tanya ke orang, katanya ditanam-tanamin gini, katanya ini jahat-jahatin. Kalau saya tuh kalau dia bilang dijahat-jahatin, meskipun kayak ya ini dijahatin, umpamanya mikir kita ya, tapi saya nggak mau ngomong ke orang itu kayak ini lu dijahatin, enggak, karena itu sifat buruk ya. Iya, sifat buruk. Kita tuh harus ngebuang kayak ibaratnya kayak ngebuang firasat ininya yang nggak baiknya ya, firasat yang nggak baik gitu. Akhirnya ya udah, dia minta tolong. Kata saya gini, ya udah Ibu, saya tolong, tapi Ibu nggak boleh mikir yang buruk-buruk kayak gitu. Rezeki mah udah ada yang ngatur. Saya mah cuma perantara, mau bantu kayak gini buat nolongin doang gitu.
udah ya kita buka, kita lepas-lepasin, udah Alhamdulillah gitu ya. Terus kita lanjut ke yang tadi tuh, yang pembahasan waktu kita dia marah-marahin saya tuh. Iya. Akhirnya kita di situ udah siap-siap nih mau perang sama si dukun itu. Si dukun itu lihat, itu bingung, ini siapa gitu ikut campur, kata dia gitu. Ini siapa ikut campur? Ya ibaratnya yang dimaksud kita, kayak ibaratnya kalau kata sesepuh mah mungkin sesepuh ya, kayak mungkin kayak Bang Nasir kayak gitu kan, dia kan punya sesepuh juga. Jadi kalau kita sesepuh juga, tapi sebenarnya itu tuh bukan sesepuh, cuman dia ngakunya sesepuh biar lebih akrab sama kita kayak gitu. Akhirnya ya udah dimulai perang itu, lampu dimatiin. Ya di situ dia mungkin kayak baru pertama kali ngelihat kayak orang berantem sama dukun tuh di situ tuh. Kayak situ ya? Iya, kayak jeder nembak-nembak pakai api atau pakai angin kayak gitu. Itu rasanya gimana Bang Lutfi? Ya ibaratnya kayak dia kan ngegentak-gentak kaki gini nih kayak begitu. Kita kayak ngegeter gitu di tempat itu. Mungkin yang nggak punya nggak ada sesuatu di dalam dirinya nggak bakal ngerasain, tapi kalau kayak yang udah ada garisnya pasti bakal ngerasain. Iya, kayak gitu. Kayak kemarin kamu yang kayak ente yang kemarin dihantam kayak gitu tuh. Yang waktu di TPU ya. Iya, itu karena di dalam diri ente ada, mungkin karena tenaga dia lebih kuat jadinya berasa banget kayak gitu. Tapi kalau tenaga kita yang lebih kuat, ya udah nggak ada rasa apa-apa gitu, malah kayak ibaratnya udah gitu doang kayak gitu. Nah, akhirnya perang gitu, ya akhirnya menang. Alhamdulillah. Iya. Tapi si itu muntah darah juga yang ngebantuin kitanya, muntah darah kayak gitu. Sama-sama muntah darah. Tadinya tuh ibaratnya mungkin mau dimatiin, tapi mikirnya orang itu bisa berubah. Tapi bagian juga ibaratnya kita siapa sih matiin orang kayak gitu kan? Nah itu manusia yang bisa matiin manusia lagi. Iya, itu mah cuma kuasa Allah. Kuasa Allah yang bisa. Mungkin kalau emang ada yang bisa juga itu mungkin emang udah ada izinnya kayak gitu. Iya, akhirnya dari situ kita umpamanya punya kayak kelebihan ke sekarang gitu. Kayak sekarang kayak gitu, kayak umpamanya kadang saya juga masih bingung kayak ngegunainnya gitu. Kayak tiba-tiba kayak di video kemarin kita syuting gitu, saya ngerasa waktu pertama kita syuting tuh saya bener-bener ngeluarin semuanya dalam diri saya gitu. Ngerasanya makanya mereka kayak agak mundur kayak gitu, soalnya karena saya pasang semuanya. Tapi ternyata ibaratnya salah gitu, harusnya nggak usah ini, biasa-biasa aja. Makanya pas yang di video kedua udah ngerasa udah kita udah bisa nyimbangin gitu. Kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin itulah awal cerita kisah dari Bang Lutfi, bagaimana mengawali dalam dunia praktisinya, dan mungkin sampai sini kita mendengar kisah perjalanan Bang Lutfi. Tetap ikuti kisah-kisah misteri dari Luwung Channel. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel kami terus berkembang dan bisa terus menghibur teman-teman. Terima kasih, saya Pian Dakar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.